Selamat pagi Bapak Ibu, Shalom. Saya senang sekali bisa berjumpa pagi hari ini. Kalau kita ada dalam pertemuan ibadah di rumah kita masing-masing. Dan melalui mimbar ini saya mau sampaikan, jangan pernah takut, jangan pernah bimbang, jangan pernah ragu akan lawatan jamahan kuasa Tuhan. Karena Tuhan senantiasa akan menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan akan menaungi Bapak Ibu, Tuhan akan menjamin kelangsungan hidup Bapak Ibu. Sama seperti dalam Keluaran pasal 14 di ayat yang ke-13 bagian A dikatakan, janganlah takut, berdiri tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang diberikannya pada hari ini kepadamu. Jadi jangan takut, tetap bersekutu walaupun ada pandemi COVID-19, tapi kita tetap bersekutu dengan Tuhan, karena Tuhan akan melawat kita. Bagian terakhir ayat 14 dikatakan, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Kita bersuka cita karena Tuhan menjamin kelangsungan keselamatan hidup kita. Dan mari siapkan hati Bapak Ibu, kita masuk dalam ibadah raya pagi hari ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu, selamat pagi untuk kita semua. Kita datang lagi ke hadirat Tuhan. Kita tetap terus menyembah Dia, karena Dia Allah yang hidup, Allah yang selalu menjaga, memelihara kita. Kita minta datang ke hadirat-Nya untuk menyembah Dia. Mari dengan hati yang sungguh-sungguh kita mau datang ke hadirat Tuhan untuk menyembah dan memuliakan namanya. Kita angkat satu pujian. Kini saatnya berdiri di altarnya. Dengan sikap penyembahan kita datang kepada Tuhan. Kita mengundang Tuhan hadir, Roh Kudusnya hadir bersama-sama dengan kita. Kita angkat pujian ini. Kini saatnya. Saudara, kita mengulangi pujian ini dengan sungguh-sungguh mau datang kepada Tuhan. Kini saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari dengan hati yang tulus kita datang kepada Dia, menyembah Dia, meninggikan Dia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kini saatnya
Yesusku. Saudara, mari dengan kerendahan hati kita datang kepada Tuhan, menyerahkan hidup kita, hati kita datang kepada Tuhan, supaya ketika kita mau beribadah, memuji Dia, menyembah Dia, nama Tuhan disenangkan. Terlebih firman Tuhan yang akan menguatkan kita, itulah yang menjadi pedoman bagi kita. Tapi mari kita melepaskan setiap persoalan kita, pergumulan kita mau datang kepada Tuhan. Kita masuk tata suci-Nya. Kita masuk tata suci-Nya bersama para malaikat menyembah. Mari puji Yesusku. Masuk hadirat-Nya Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, inilah kami, anak-anak-Mu, datang kepadamu Tuhan. Biarlah kami meninggalkan setiap persoalan kami, meninggalkan setiap pergumulan kami, supaya kami bisa datang menyembah, memuliakan Engkau, meninggikan Engkau, bahkan firman Tuhan itu bisa menjadi berkat bagi kami. Oleh karena itu Tuhan, biarlah di hari Minggu ini Tuhan, kami siap untuk beribadah kepadamu. Dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya, hanya boleh jadi hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami membuka ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita memuji Tuhan. Kita menanggalkan setiap beban kita. Kita menanggalkan setiap kesedihan kita, supaya kita datang kepada Tuhan dengan jua pujian. Kita menyambut Dia dengan penuh sukacita. Dan saya yakin dan percaya, ketika dengan pujian kita dengan sukacita, maka hati kita pun akan diberikan sukacita yang luar biasa oleh Tuhan. Mari kita akan pujian ini datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira.
masih tetap memuji Tuhan. Saya yakin dan percaya ketika Roh Kudus tercurah di tempat ini, bahkan di rumah kita, dimanapun kita percaya, kita berada, saya yakin dan percaya, maka kita akan dipulihkan. Kita akan satu pujian, anggur baru tercurah, Roh Kudus tercurah di tempat ini dengan sukacita. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dibakar. Mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Sekali lagi kita akan puja ini. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan satu pujian. Kau berfirman, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Amin. Apapun yang terjadi di dalam hidupku ini,
sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. 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 Pada hambanya disilakan. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, kita berjumpa hari ini dalam ibadah kita Minggu tanggal 10 Mei tahun 2020. Sekalipun kita masih dalam suasana ibadah di rumah masing-masing oleh karena pandemi COVID-19 atau COVID-19. Tapi saya percaya bahwa Bapak Ibu Saudara sekalian di rumah masing-masing beribadah dengan penuh sukacita karena Tuhan hadir di tengah-tengah Bapak Ibu. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari surat Rasul Paulus kepada Timotius. Bagaimana dia menghadapi masa-masa yang sukar, keadaan di akhir zaman. Di masa-masa yang sukar, dia tetap berdiri tegak. Dan untuk itu kita akan berdoa sebelum kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk pagi ini kami boleh bersama-sama beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan di rumah masing-masing. Dan saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, buka hati dan pikiran kami. Tuhan, jamah pendengaran dan konsentrasi kami, supaya semuanya diarahkan kepada firman-Mu, dan firman-Mu memberkati kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, pakai hamba-Mu untuk dapat menyampaikan firman-Mu dengan benar dan dengan jelas. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, surat Rasul Paulus kepada Timotius yang kedua atau 2 Timotius pasal 3, kita akan membaca ayat pertama sampai ayatnya yang ke-9. Mari Bapak Ibu di rumah bisa mengambil Alkitabnya atau bisa membuka smartphone-nya yang ada aplikasi Alkitab, dan mari perhatikan, simak di Alkitab Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9. Saya akan bacakan secara cepat dan baik kita menyimaknya bersama-sama. 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 9, judulnya keadaan manusia pada akhir zaman. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang. Kemudian tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menurut hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu, sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menyeret perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai nafsu, yang walaupun selalu ingin diajar namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji.
tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju, karena seperti dalam hal Yanes dan Yambres, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Amin. Bacaan firman Tuhan bagi kita, saudara, berbahagia kita yang membaca firman Tuhan, merenungkannya dan melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Saudara yang dikasih Tuhan, Alkitab sudah memberitahu kepada kita, sekali lagi Alkitab sudah memberitahu kepada kita bahwa akan datang masa yang sukar. Di dalam Alkitab kita sudah dikatakan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ada masa yang sukar yang akan terjadi. Dan itu sudah disampaikan oleh firman Tuhan sudah ribuan tahun yang lalu, bahwa akan datang masa yang sukar. Itu sebabnya kalau masa-masa sukar ini sedang terjadi, ini bukan sesuatu yang perlu dicemaskan, perlu dikhawatirkan, karena Alkitab sudah memberitahu, ketahuilah bahwa akan datang masa yang sukar. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, nah sekarang di masa sukar dalam hidup kita, itu sebabnya kita tidak perlu cemas, karena kita sudah diberitahu bahwa akan datang masa yang sukar. Kalau kita sudah tahu sesuatu akan terjadi, maka kita sudah boleh mempersiapkan diri kita dan kita bisa mengatasinya. Alkitab berkata bahwa akan datang masa yang sukar, dan inilah masanya yang sukar. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, sekarang bagaimana di masa yang sukar ini kita bisa tegar di tengah masa yang sukar? Tegar di tengah masa yang sukar adalah judul khotbah saya pada hari ini. Saudara dan saya bagaimana bisa berdiri tegak, bisa tegap, bisa kuat walaupun masa yang sukar. Nah, ada dua hal yang ingin saya sampaikan kepada kita dari firman Tuhan ini, bagaimana kita bisa tegar di masa yang sukar. Tegar di masa yang sukar. Ada dua hal yang Rasul Paulus sampaikan kepada Timotius di dalam firman Tuhan yang kita baca dari 2 Timotius 3 ayat 1-9. Keadaan manusia pada akhir zaman di mana akan datang masa yang sukar. Dan Paulus mengatakan kepada Timotius bagaimana dia bisa menghadapi masa yang sukar itu. Dan saudara saya juga bagaimana bisa menghadapi masa yang sukar ini. Di tengah-tengah pandemi COVID-19, bagaimana kita bisa menghadapinya. Nah, mari kita perhatikan. Hal yang pertama, bagaimana kita bisa tegar, berdiri tegar di tengah masa yang sukar. Yang pertama kita perhatikan dari ayat yang kelima dari bacaan kita, 2 Timotius 3 ayat yang kelima. Alkitab berkata begini, secara lahiriah, ini manusia pada akhir zaman, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Nah, saudara, mari kita coba renungkan. Alkitab berkata ada orang yang secara lahiriah menjalankan ibadahnya, beribadah, taat beribadah, tetapi mereka memungkiri kekuatan dari ibadah itu. Mereka tidak meyakini kekuatan dari ibadah itu. Maka Alkitab berkata, jauhilah mereka. Di masa yang sukar seperti ini, maka hal yang pertama yang perlu kita lakukan untuk bisa tegar di masa yang sukar adalah kita harus meyakini akan kekuatan ibadah. Kita harus yakin bahwa ibadah-ibadah kita memiliki kekuatan, memiliki kuasa, memiliki dampak bagi hidup kita. Karena keadaan manusia pada akhir zaman dikatakan mereka beribadah secara lahiriah tapi tidak meyakini kekuatannya. Mereka memungkiri kekuatan ibadah itu. Dan ini yang membuat firman Allah berkata orang-orang seperti ini walaupun kelihatan beribadah, mereka rajin beribadah, tetapi mereka tidak mengalami kekuatan ibadah itu karena tidak meyakini. Jauhilah mereka. Jadi hal yang pertama, saudara, kalau kita mau tegar di masa yang sukar, maka kita harus meyakini bahwa ibadah kita itu ibadah yang memiliki kekuatan, memiliki kuasa bagi hidup kita. Hari-hari ini kita beribadah walaupun di rumah,
dan secara online kita mengikuti ibadah, kita percaya bahwa ibadah kita memiliki kekuatan, ibadah kita memiliki dampak. Jadi kita tidak merasa, waduh kok ibadah hanya di rumah, apa kuasanya, apa dampaknya. Nanti seperti orang-orang pada akhir zaman, kita harus meyakini bahwa ibadah kita, ibadah yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Perhatikan, ibadah yang dilakukan dengan sungguh-sungguh, bukan karena terpaksa, bukan karena rutinitas, tapi sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, merendahkan diri, meninggikan Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Maka kita berkata, ibadah itu memiliki kekuatan. Ibadah kita memiliki dampak dalam hidup kita. Dan kita harus yakini bahwa ibadah kita bermanfaat bagi hidup kita. Di tengah-tengah masa yang sukar seperti ini, ibadah bermanfaat bagi kehidupan kita. Ibadah berdampak bagi hidup kita. Sehingga kita beribadah, kita sungguh-sungguh dan kita rindu beribadah. Walaupun kita beribadah di rumah, tapi waktu-waktu beribadah sesuatu yang menyenangkan, karena kita yakin bahwa ibadah kita berdampak, bermanfaat bagi hidup kita di masa yang sukar, sehingga kita tetap tegar. Saudara yang dikasihi Tuhan, kekuatan ibadah di masa yang sukar itu luar biasa. Kalau di masa yang sukar kita tidak sungguh-sungguh beribadah dan meyakini kekuatan ibadah itu, maka kita akan jatuh, kita akan khawatir, kita akan cemas, kita akan bingung, dan kita akan putus asa. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kekuatan ibadah di masa yang sukar, kenapa? Ibadah itu akan membawa kita semakin intim dengan Tuhan, membawa kita semakin dekat dengan Tuhan, semakin melekat dengan Tuhan. Dan kalau ibadah membawa kita mengalami keintiman dengan Tuhan, kita menyatu dengan Tuhan, maka kita akan mendapatkan kekuatan yang datangnya dari Tuhan dalam menghadapi masa-masa yang sukar. Ibadah adalah sesuatu yang membuat kita semakin hari semakin merasa intim, mencintai Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan. Itulah ibadah, bukan sekedar ibadah dan tidak merasakan apa-apa. Mari kita merasakan bahwa ketika kita beribadah, kita merasakan hadirat Allah, kita merasakan keintiman dengan Tuhan, sehingga kita mendapatkan kekuatannya. Karena kita menempel, kita intim dengan sumber kekuatan itu, yaitu adalah Allah sendiri. Ingat Yohanes 15 tentang pokok anggur yang benar. Yesus mengajarkan tentang pokok anggur yang benar. Kalau ada carang yang tidak berbuah akan dipotong dan dibuang. Kalau sudah tidak menempel lagi pada pokok anggur, dia akan mati, dia akan dibakar, tidak ada lagi manfaatnya karena sudah tidak lagi menempel pada pokok anggur. Tapi kalau kita menempel pada Allah, kita intim dengan Allah, maka kita akan selalu menghasilkan buah. Kita akan memiliki dampak yang luar biasa walaupun masa yang sukar. Tapi kita punya kekuatan karena kita intim dengan Tuhan, kita menyatu dengan Tuhan. Jadi ibadah membuat kita tegar di masa yang sukar, karena ibadah membuat kita intim dengan Tuhan. Yang kedua, ibadah membuat kita semakin tegar oleh karena membawa kita fokus kepada Tuhan. Ingat tadi orang-orang pada akhir zaman, mereka secara lahiriah beribadah, tetapi mereka tidak meyakini kekuatannya, mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka karena ibadah mereka tidak fokus ibadah, tapi fokus mereka tidak kepada Tuhan. Maka ketika kita beribadah, kita sedang membawa perhatian kita, hidup kita kepada Tuhan, fokus kita kepada Tuhan, bukan kepada situasi yang sulit, bukan kepada keadaan yang sulit. Ibadah akan membuat kita menjadi kuat, menjadi tegar di masa yang sukar, karena ibadah membuat kita tidak lagi memandang persoalan, memandang keadaan yang sulit, tetapi memandang Allah yang besar, Allah yang dahsyat dan ajaib dalam hidup kita. Dan ibadah itu akan membuat kita semakin melihat Allah yang hebat, yang besar, yang dahsyat dalam hidup kita. Kita fokus kepada Tuhan. Saudara ingat, ketika kita fokus sama Tuhan, kita akan melihat hal-hal yang mustahil terjadi.
Ingat cerita Petrus ketika Tuhan Yesus berjalan di atas air. Awalnya murid-murid berpikir dia hantu dan mereka berkata, itu hantu. Tapi Yesus berkata, ini aku. Lalu untuk membuktikan bahwa dia Tuhan, dia berkata, Petrus, kemarilah. Pada waktu Petrus melihat Yesus memanggil dia tidak pikir bahwa itu laut atau itu danau, itu air yang dia tidak bisa berjalan di atasnya. Yang dia lihat Yesus, dia fokus kepada Yesus yang memanggil dia. Dan dia turun dari perahu dan dia berjalan di atas air, dia berjalan di atas kemustahilan karena dia fokus kepada Yesus yang memanggil dia. Tapi Alkitab berkata ketika dia mulai merasa ada tiupan angin, dia mulai melirik sebelah kiri, sebelah kanan, dia tidak fokus lagi kepada Tuhan, kepada Yesus yang memanggil dia, maka dia tenggelam dan dia berkata, Tuhan tolong aku. Fokus kita kalau kita tidak kepada Tuhan tapi fokus kepada persoalan, kepada masalah, kita akan tenggelam dalam kesulitan, tenggelam dalam masalah hidup kita. Itu sebabnya fokus kita harus kepada Tuhan. Ibadah membawa fokus kita fokus kepada Tuhan. Di masa pandemi ini Tuhan sedang mengajarkan banyak hal kepada kita. Orang-orang harus datang mencari Tuhan karena dengan kemampuannya, dengan kekuatannya, dengan segala kehebatannya, mereka tidak mampu, maka mereka berlutut dan berdoa minta pertolongan Tuhan. Dan ketika fokus kepada Tuhan, bukan lagi fokus kepada persoalan, kita akan mendapatkan kekuatan. Mengapa ibadah itu punya kekuatan? Karena ibadah membawa kita semakin intim dengan Tuhan. Pokok anggur itu kita semakin menyatu dengan Dia sumber kekuatan, dan juga ibadah membuat kita semakin fokus kepada Tuhan sehingga kita bisa memiliki kekuatan, kita bisa tegar di masa yang sukar. Saudara, jadi hal yang pertama, bagaimana kita bisa tegar di masa yang sukar? Kita harus meyakini bahwa ibadah kita memiliki kekuatan. Ibadah kita memiliki kuasa, bukan sekedar rutinitas, tapi ibadah-ibadah yang kita lakukan di rumah kita ada kuasanya. Karena kita semakin intim dengan Tuhan, kita semakin fokus kepada Tuhan. Dan hal yang kedua, bagaimana kita tegar di masa yang sulit. Kita perhatikan di dalam bacaan kita 2 Timotius pasal 3 ayat 7 dan 8 dikatakan, yang walaupun selalu ingin diajar namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran, sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Saudara, bagaimana kita tegar di masa yang sukar? Jangan kita seperti Yanes dan Yambres yang belajar tetapi tidak mengenal kebenaran. Kita harus di masa yang sukar ini suka belajar kebenaran, mengenal kebenaran. Selain kita meyakini kekuatan ibadah, kita belajar dengan sungguh-sungguh tentang kebenaran dan mengenal kebenaran. Karena kita melihat contoh Yanes dan Yambres yang memiliki contoh yang buruk. Mereka hanya belajar tapi tidak mengenal kebenaran. Mereka tidak suka kebenaran, mereka menentang kebenaran, akal mereka bobrok, dan akhirnya iman mereka tidak tahan uji. Kalau kita tidak suka kebenaran, kita akan seperti Yanes dan Yambres yang kita akan tidak tahan uji, kita tidak bisa tegar karena kita tidak punya kebenaran. Firman Allah itu dikatakan adalah kuasa Allah. Roma dikatakan Injil adalah kekuatan Allah, firman itu kekuatan Allah, the power of God. Dan kalau kita sukakan kebenaran, suka mengenal kebenaran, maka kita akan tegar di masa yang sukar. Di akhir zaman, keadaan manusia pada akhir zaman, Paulus berkata kepada Timotius, orang-orang harus suka mengenal kebenaran, harus belajar kebenaran, karena di luar sana ada banyak hal yang sudah menipu, yang sudah tidak lagi kebenaran, dan membuat orang lupa kepada kebenaran. Jadi saudara, mari kita suka belajar kebenaran, sehingga kalau ada berita-berita yang tidak benar, kita tidak akan terpengaruh karena kita sudah punya kebenaran. Kalau ada hoax, kita mampu mengataskan, kita sudah punya kebenaran, kita tidak akan kecemas karena hoax, karena berita-berita palsu. Kita punya kebenaran Allah yang menjamin kita. Itu sebabnya di tengah-tengah masa yang sukar, mari suka belajar, suka baca firman, suka mengenal kebenaran. Sama seperti Mazmur pasal 1 ayat 1-3 dikatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik,
yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencongkok, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat siang dan malam. Ia akan seperti pohon yang ditanam tepi air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Apa yang diperbuatnya berhasil. Kita suka akan kebenaran, maka kita akan tegar, bahkan kita akan diberkati oleh Tuhan. Mari di tengah-tengah masa yang sukar ini, waktunya buat kita untuk banyak belajar. Kita banyak suka membaca firman Tuhan, kita belajar kebenaran, mengerti apa kehendak Tuhan dalam hidup kita. Dan kita akan tahu bahwa ketika kita punya kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita, kita berkata, kalau firman-Ku tinggal dalam kamu dan kamu tinggal dalam firman-Ku, Yohanes pasal 15 ayat yang ke-7, maka apa saja yang kamu minta akan diberikannya kepadamu, kalau engkau tinggal dalam firman dan firman-Ku tinggal dalam engkau. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, mari di tengah masa yang sukar kita belajar sukakan kebenaran. Jangan seperti Yanes dan Yambres yang menentang kebenaran, yang tidak sukakan kebenaran. Akibatnya mereka hancur, mereka dibawa dalam ujian yang membuat mereka jatuh karena mereka menentang kebenaran. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, kesimpulan firman Tuhan buat kita pada pagi hari ini, mari kita tetap tegar di masa yang sukar, karena kita melakukan ibadah kita dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan dan meyakini bahwa ibadah itu punya kekuatan dalam hidup kita, karena membuat kita semakin intim dengan Tuhan dan membuat kita semakin fokus kepada Tuhan. Dan di masa yang sukar ini kita semakin suka akan kebenaran, sehingga kita akan semakin kuat berdiri tegar di tengah-tengah masa yang sukar, karena kebenaran Allah yang selalu menolong kita melewati masa-masa yang sukar. Ayat firman Tuhan terakhir buat kita di pagi hari ini, Ibrani 13 ayat yang ke-5. Ingat, firman Allah berkata bahwa aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Di awal dikatakan, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada, jangan menjadi hamba uang, karena aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan meninggalkan engkau. Tuhan tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kita. Itu sebabnya percayalah bahwa Ia pasti akan menolong kita. Tuhan memberkati saudara dengan firman Tuhan pagi hari ini. Amin. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman. Kami sudah mendengar firman-Mu, biarlah firman-Mu menolong kami untuk tetap tegar di masa yang sukar, karena kami semakin meyakini kekuatan ibadah kami, dan kami semakin hari semakin suka akan kebenaran. Berkati umat-Mu dengan firman Tuhan pagi hari ini, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur atas firman-Mu. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom dan Tuhan memberkati. Kita akan mengakhiri ibadah raya hari Minggu ini. Kita akan tutup oleh suatu pujian. Tuhan pasti sanggup. Kuatkanlah hatimu lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopang. Jangan berhenti kepadanya. Yakinlah. Kuatkanlah hatimu lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Kuatkanlah hatimu. Kuatkanlah hatimu lewati setiap persoalan.
selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkan. Tuhan pasti sanggup, Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkan. Di akhir ibadah ini saya mari mengajak Bapak Ibu semua kita berdiri bersama-sama. Walaupun kita di rumah, kita berdiri bangkit dari kursi kita masing-masing. Mari kita siapkan hati, kita akan mengakhiri ibadah ini dan masuk dalam doa berkat. Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sekali lagi mau bersyukur untuk ibadah hari ini. Tuhan sudah menyertai dan memberkati kita semua. Walaupun dalam suasana persekutuan di rumah masing-masing, tapi kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah rumah tangga kami, di tengah-tengah tempat kos kami atau tempat kontrakan kami. Dan di situ Tuhan melawat setiap Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan menjaga keluar masuk Bapak Ibu. Tuhan memberikan kenyamanan, keselamatan. Bahkan Tuhan berikan sukacita sehingga hari-hari yang akan Bapak Ibu lalui adalah hari-hari yang penuh dengan kegembiraan, penuh dengan kesukaan, pengharapan di dalam Tuhan. Kami juga mau bersyukur bersama-sama karena esok hari tanggal 11 Ibu Ratna Agus Poncoseno berulang tahun. Tuhan jamah berkati Ibu Ratna supaya dia melihat kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan yang sudah dinyatakan baginya. Dan melalui setahun usia ini dia selalu mau bersyukur kepada Tuhan. Bahkan nanti tanggal 15 Mei ini hari yang berbahagia bagi Bapak dan Ibu Jeki Latu Prisa, Ibu Eko. Tuhan jamah berkati rumah tangga ini. Mereka hari perkawinan mereka. Tuhan jamah berkati rumah tangga ini dengan lawatan, jamahan, dan ikatan kasih dari Tuhan. Mengikat dan mempersatukan mereka semakin intim dalam Tuhan, dalam komunikasi hubungan suami istri yang baik, harmonis, dan tetap dalam penaungan Tuhan. Dan Tuhan juga memberkati keluar masuk keluarga ini. Bahkan Bapak Ibu Saudara yang lain, yang dalam minggu ini ada hari-hari yang penuh sukacita, kegembiraan. Kami berdoa mengucap syukur, biarlah Tuhan mereka semua dalam penaungan Tuhan. Sekali lagi terima kasih Tuhan, terima kasih. Saya mengajak Bapak Ibu mari tetap beraktivitas di rumah, belajar di rumah, beribadah di rumah. Karena Tuhan tetap menyertai dan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita yang menyertai kita senantiasa. Bahkan sukacita dari Roh Kudus memberkati Bapak Ibu, menaungi Bapak Ibu, memberikan penghiburan, sukacita, damai dari Tuhan, menyertai senantiasa, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, mari semua yang percaya katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, amin.